Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Supriyanto yang berusia 18 tahun. Ia ini hanya mempunyai orang tua tunggal karena ibunya meninggal pada Supriyanto ini berusia 11 tahun karena sakit. Sedangkan bapaknya setelah ibunya meninggal, ia memutuskan bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Jadi ia ini tinggal sendiri yang menempati rumah orang tuanya di desa tersebut. Sebenarnya tepat di depan rumah tinggalnya Supriyanto ini ada buleknya atau ia panggil Bulek Tin. Buleknya ini adalah adik dari bapaknya Supriyanto. Umurnya sekitar 27 tahun. Ia ini sudah menyandang status janda ketika baru 1 bulan pernikahannya. Suaminya meninggal akibat kecelakaan ketika hendak mengantarkan Bulek ke sekolah SD tempat Buleknya mengajar. Bulek Tin sendiri kehilangan pergelangan kaki bagian bawah dan harus diamputasi. Yang Supriyanto ngerti, kaki Bulek Tin sebatas pergelangan kaki sebelah kanan diganti dengan kaki palsu. Jadi Bulek Tin kalau jalan agak pincang karena kaki palsunya tersebut. Kini sudah hampir 4 tahun sejak kematian suaminya. Walaupun begitu, Bulek Tin sayang sekali sama Supriyanto. Ia juga sayang sekali sama buleknya tersebut. Bahkan sekarang Supriyanto juga lebih sering tidur di rumah buleknya itu, menemani di rumahnya. Kadangkala Supriyanto membantu buleknya memeriksa pekerjaan rumah atau ulangan murid-muridnya. Buleknya senang sekali kalau Supriyanto sering membantunya seperti itu. Pada suatu malam, waktu Supriyanto makan, ia melirik ke arah Bulek Tin sembunyi-sembunyi. Bulek Tin sedang menyulam di kursi panjang. Supriyanto jadi gak enak makan sendiri. Akhirnya ia membawa piringnya ke belakang dan mencuci. Sehabis nyuci piring dan gelas, ia duduk di dekat Bulek Tin sambil memandangi buleknya tersebut. Setelah sempat ngobrol beberapa saat, Supriyanto pun pamit hendak tidur
Kemudian ia masuk ke kamarnya sendiri. Malam itu, ia benar-benar gak bisa tidur. Tiap malam, ia selalu mencuri-curi pandang, melihat wajahnya buliknya tersebut. Akhirnya muncul ide cemerlang, ngawasi buliknya waktu dia sedang beraktivitas. Suatu sore, Supriyanto sengaja belum mandi dulu. Ia membolak-balik halaman majalah lama di kursi panjang. Sengaja menunggu buliknya. Ketika buliknya bangun dari tidur, hatinya makin gelisah saja. Majalah itu sudah lama tak ia perhatikan. Ia melirik ke arah buliknya yang barusan keluar dari kamarnya. Seperti biasanya, dia minum air putih di meja makan. Supriyanto terus melirik diam-diam setiap aktivitas yang dilakukan oleh buliknya tersebut. Akhirnya buliknya pun sekarang sudah mengambil handuk. Dia menuju ke tempat duduk Supriyanto tersebut.
Suatu malam Supriyanto mulai memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mengawasi buliknya lagi. Tiba-tiba terlintas lagi ide cemerlang. Ia bertekad untuk mencobanya malam nanti. Tak berapa lama kemudian, Supriyanto mendengar buliknya bersiap-siap untuk tidur di kamarnya. Lampu depan sudah dimatikan dan kemudian terdengar langkah-langkah terseret buliknya menuju ke kamarnya. Supriyanto masih menunggu beberapa saat. Sesekali masih terdengar derit di kamar sebelah, yang berarti bulik Tin belum tertidur nyenyak. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, dengkur halus bulik Tin terdengar. Supriyanto perlahan-lahan mulai berjingkat keluar dari kamarnya sendiri. Semua kamar di rumah itu kebetulan tidak berpintu, hanya kain kelambu saja sebagai penutupnya. Lalu perlahan-lahan menuju ke kamar buliknya di sebelah. Ia perlahan-lahan melihat lewat kelambu ke dalam kamar buliknya tersebut. Ternyata benar dugaannya. Bulik Tin sudah tertidur dengan nyenyak dengan posisi miring menghadap ke tembok. Sinar lampu kamar yang temaram membantunya untuk menuju ke tepian. Sesampainya di tepi, geraknya sudah mengucur deras tidak karu-karuan. Ia berusaha berpikir untuk membatalkan saja rencana tersebut. Tetapi melihat bulik Tin yang hanya sejangkauan tangannya saja, ia meneruskan tekad untuk melanjutkan idenya tersebut. Dengan sesekali memperhatikan wajah buliknya yang tertidur, rasa senang bercampur debar-debar ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Tetapi ia sudah tidak berani mengambil resiko lagi. Dengan perlahan-lahan, ia berusaha membenahi keadaan buliknya itu. Walaupun tidak sempurna, tetapi sudah dirasa cukup. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Supriyanto baru merasa aman dan lega. Ia berusaha untuk memejamkan matanya untuk tidur. Tetapi ingatan tentang bulik Tin terus berada di otaknya. Setelah lama kemudian, akhirnya malam itu ia tertidur dengan mimpi-mimpi yang dipenuhi oleh bulik Tin. Dan ketika ia terbangun pada pagi harinya, rasa khawatir itu kembali muncul. Bayangan akan kemarahan buliknya sungguh membuatnya menciut. Takut kalau buliknya tahu perbuatannya tadi malam. Ia terdiam lama di tempat tidur tanpa berani keluar kamar. Walaupun sebenarnya ia sudah terbangun dari tadi. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.